Baik adik-adik, selamat siang semuanya. Saya membuat rekaman perkuliahan kita berkaitan dengan materi selanjutnya. Hari ini kita akan membahas menyelesaikan materi elektrostatik dengan materi mengenai kapasitor. Baik, Anda mungkin pernah melihat kapasitor ya. Ini saya tampilkan gambarnya. Ya, ini ada macam-macam kapasitor dengan bentuk-bentuk yang berbeda. Apa itu kapasitor? Nah, sistem yang disebut kapasitor adalah setiap dua konduktor yang dipisahkan oleh isolator. Jadi, kalau kita memiliki dua konduktor, kemudian antara dua konduktor itu disisipi isolator, maka bisa berfungsi sebagai kapasitor. Kemudian, satu catatan lagi bahwa muatan kedua konduktor tersebut berbeda. Meski berbeda muatan, tetapi besarnya sama besar. Jadi konduktor yang pertama muatannya positif, konduktor yang kedua muatannya negatif. Sehingga total muatan sama dengan 0. Karena terjadi perbedaan muatan itu, maka di antara kedua konduktor terdapat medan listrik. Ya, medan listrik antara kedua muatan konduktor. Oke. Untuk apa kapasitor itu? Yang pertama, fungsi yang pertama adalah sebagai penyimpan muatan dan juga energi listrik. Kemudian, secara praktis itu kapasitor digunakan untuk memilih frekuensi pada radio penerima. Filter penyaring dalam pensuplai daya. Lalu, kalau pada sistem pengapian mobil, mungkin ada di antara Anda yang punya mobil, sekarang belum, mungkin ke depannya. Nah, kapasitor itu berfungsi menghilangkan bunga api. Dan yang berikut adalah sebagai penyekat arus listrik searah. Ya, jadi arus listrik searah, misalnya pada sumber penghasil arus listrik searah, misalnya baterai atau aki, ya, ada arus listrik searah, ditaruh kapasitor di situ, maka kapasitor akan menyekat arus listrik, sehingga bahasa sederhananya arus listrik tidak tembus. Nah, itu fungsi kapasitor. Oke. Jenis-jenis kapasitor. Pembagian kapasitor ini ada beberapa. Kalau kita lihat dari bentuknya, seperti tampak tadi, di awal tadi, itu kapasitor ada kapasitor keping sejajar, ya. Ada kapasitor yang berbentuk bola, ada juga kapasitor yang berbentuk silinder. Nah, itu berkaitan dengan jenis-jenis kapasitor berdasarkan bentuknya. Oke, selanjutnya saya akan membahas hal yang cukup penting ya dan menjadi fokus perkuliahan kita. Itu berkaitan dengan kapasitas kapasitor. Kapasitas dalam istilah fisika di sini agak sedikit berbeda dengan yang Anda temui dalam bahasa sehari-hari ya. Capacitance bahasa Inggrisnya, kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan. Itu dinamakan dengan kapasitas kapasitor. Kapasitas, jadi misalnya bak air, itu kapasitasnya berapa, daya tampungnya berapa. Oke. Di kapasitor, jadi kapasitas kapasitor itu adalah kemampuan kapasitor menyimpan muatan dan energi listrik ya. Kapasitas kapasitor itu bahasa Inggrisnya capacitance, disimbolkan dengan C besar, itu sama dengan perbandingan tetap ya. Constant ratio, perbandingan tetap antara Q ya banding V, Q per V. Jadi C sama dengan Q per V. Q itu apa? Q itu adalah muatan yang tersimpan dalam kapasitor. Sedangkan V adalah beda potensial kedua konduktor.
Dan C, seperti saya sebutkan tadi, adalah kapasitas kapasitor. Kapasitas kapasitor itu satuannya farad, muatan Q itu satuannya kolom, dan beda potensial antara kedua itu satuannya, kedua konduktor itu satuannya volt. Baik, satu hal yang ingin saya tekankan bahwa meskipun rumusnya C sama dengan Q per V itu perbandingannya itu senantiasa konstan. Perbandingannya senantiasa konstan. Perbandingannya konstan. Artinya apa perbandingannya konstan? Kalau Q-nya dibuat bertambah besar, maka V-nya juga akan ikut bertambah besar. Poin yang ingin saya katakan bahwa kapasitas kapasitor itu tidak tergantung pada Q dan V. Tidak tergantung pada Q dan V. Tetapi sangat tergantung pada faktor-faktor lain. Nanti kalau kita lihat bentuk-bentuk kapasitor, ya, yang saya uraikan di depan, kita akan melihat kapasitasnya tergantung pada apa saja. Kalau kapasitor keping sejajar, tergantung pada apa. Kapasitor bola, silinder, kapasitasnya tergantung pada apa. Akan kita lihat di sana. Oke, yang terpenting bahwa C itu sama dengan Q per V, tetapi C tidak tergantung pada Q, tidak tergantung pada V besarnya. Oke, kapasitas kapasitor ya. Berdasarkan kapasitas kapasitor, kapasitor itu bisa dibagi atas kapasitor tetap nonpolar, kapasitor variabel, dan kapasitor tetap bipolar. Nah ini kalau Anda lihat simbol-simbol begini, ini simbol kapasitor semua ini. Tergantung ini kapasitornya jenisnya apa. Biasanya ini yang sering kita lihat itu orang menggunakan simbol ini. Biasanya. Oke. Itu mengenai kapasitas kapasitor. C sama dengan Q per V. Kita lihat satu persatu ya. Yang pertama, kapasitor keping sejajar. Kapasitor keping sejajar dari namanya atau bahasa Inggrisnya itu apa ya? Parallel plate ya. Ya ini gambarannya seperti ini. Diskemakan dalam gambar begini. Jadi ini ada dua keping sejajar dengan muatan yang berbeda. Ini muatannya plus Q, dan yang berikut ini muatannya adalah negatif Q. Kemudian dipisahkan sejauh D. Jarak antara dua keping ini D, kemudian antara kedua keping ini bisa ruang hampa, bisa juga disisipi dengan bahan dielektrik. Oke. Berapa besar kapasitas kapasitornya? C sama dengan K kali epsilon 0 kali A per D. Jadi kapasitas kapasitor itu sangat tergantung, kalau Anda lihat di sini, sangat tergantung pada luas keping. Luas kepingnya berapa? Kemudian sangat tergantung pada jarak antara kedua keping. Dan juga konstanta dielektrik, ya, konstanta dielektrik. Sedangkan epsilon 0 itu sendiri adalah permitivitas ruang hampa. Besarnya berapa silakan lihat di catatan sebelumnya. Gitu. Jadi untuk kapasitas kapasitor keping sejajar, nilainya C sama dengan K kali epsilon 0 kali A per D. Anda bisa membaca dari persamaan ini, Anda bisa lihat bagaimana kalau A-nya diperbesar atau diperkecil, D-nya jarak antar kedua kapasitor diperbesar, atau D-nya diperkecil, itu pengaruhnya terhadap kapasitas seperti apa? Silakan Anda analisa. Ini berkaitan dengan kapasitor keping sejajar. Nah, untuk kapasitor bola, ya, ini kapasitor bola itu ada di bagian dalam bermuatan positif, ya. Dan dalam bermuatan positif. Ini kita pakai sigma. Sigma itu muatan persatuan luas, ya. Bagian luar bermuatan negatif. Ini R1, R2, ini jari-jari dalam, dan ini jari-jari luar, jari-jari bola bagian luar. Nah, ini dirumuskan seperti ini. Kapasitas kapasitornya sama dengan
4pi epsilon 0 kali R1 kali R2 baru dibagi dengan R2 kurang R1. 4pi epsilon 0 R1 kali R2 bagi R2 kurang R1. Nah, ini adalah kapasitas kapasitor bola. Oke. Yang berikut untuk silinder, kapasitas kapasitor silinder. Ini agak, tunggu saya ngatur dulu. Mungkin tidak kelihatan di bagian bawahnya ya.